Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa lahiqna bi'ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Qarib. Kita menggunakan kitab Hasyiah Al-Bajuri. Alhamdulillah, ini sudah sampai di Sa'alani kemarin sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Sa'alani ba'dul asdiqai jam'u sadiqin wa qawluhu hafizahumullahu ta'ala jumlatun du'aiyatun an a'mala muhtasaran huwa ma qalla lafduhu wa kasura ma'nahu fil fiqhi huwa lughatan al-fahmu wa istilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabi min adillatiha tafsiliyati ala mazhabil imamil a'dami al-mujtahidi. Nah, kemarin sampai di atas mazhab imam yang agung. Nah, siapa imam yang agung? Al-mujtahid. Nah, seorang mujtahid nasiris sunnah, yang menolong sunnah. Ini kita doakan aja kepada imam. Nah, atas mazhab imam, imam yang agung, imam yang mujtahid, imam yang nasiris sunnah, pembela sunnah waddin, pembela agama. Siapa beliau? Abi Abdillah, kunyah beliau Muhammad ibni Idrisa. Muhammad putra Idris, ibnil Abbas, putranya Abbas, ibni Utsmana, Abbas putranya Utsman, ibni Syafi', anaknya Syafi'. Sebelumnya kita sudah membahas ketika disebut kata mujtahid, itu mafhumnya yaitu mujtahid mutlak. Arti mujtahid kemarin yaitu sumastu'mila fi istimbatil ahkam, digunakan akan dianya mujtahid dalam istimbat ahkam, menggali segala hukum minal kitab wa sunnah, dari kitab dan sunnah. Wa qadin qata'a min nahwis salasami'ah, dan sungguh telah putus ianya mujtahid ya, atau ijtihad dari 300-an. Jadi semenjak 300-an tahun sesudah Nabi wafat, katanya mujtahid mutlak itu sudah enggak ada. Wadda'al Jalalu Suyuti baqa'ahu ila akhir zaman, dan telah menyatakan oleh Syekh Jalal As-Suyuti akan tetapnya ada ijtihad hingga akhir zaman. Kata beliau, ijtihad atau mujtahid mutlak itu akan senantiasa ada. Apa dalil Syekh Suyuti mengatakan seperti itu? Wastadalla biqaulihi, mengistidlal ianya Syekh As-Suyuti dengan ucapannya Nabi alaihi salatu wasalam. Apa kata Nabi? Ya ba'asullahu ala ra'si kulli mi'ati sanatin mayujaddidu li hadhil ummah amra diniha. Akan mengutus oleh Allah di atas setiap 100 tahun akan orang-orang yujaddid, yang memperbaharui ia bagi ini umat, amra dinihi, akan urusan agamanya ini umat. Jadi berdasarkan hadis ini, kata Syekh As-Suyuti, mujtahid tetap akan ada. Wa mana'al istidlala wa muni al istidlal bi annal murada bima yujaddidu amraddin ma yuqarriru syara'i'a wal ahkama lal mujtahidal mutlaq. Nah, wa muni'a. Jadi wa muni'a tadi dilarang orang akan istidlal. Ada orang yang enggak menyetujui istidlal Syekh Jalal. Ya, bagaimana dihalangi akan istidlal? Bi annal murad, dengan bahwa sungguh yang dimaksud dengan orang yang akan memperbaharui urusan agama yaitu mayuqarriru syariah, orang-orang yang akan menjelaskan syariat dan hukum, bukan mujtahid mutlak maksudnya. Begitu kata sebahagian ulama. Jadi kita lanjutkan. Wa kharaja bihi mujtahidul mazhab, keluar dengannya mujtahid mutlak oleh mujtahid mazhab. Jadi mujtahid mazhab berarti seorang ahli ijtihad yang masih berada dalam mazhab tertentu. Siapa itu mujtahid mazhab? Wa huwa may yastanbitul ahkama min qawaidi imamihi kal mazani. Ini dianya mujtahid mazhab itu orang-orang yang mengistimbat ia, menggali ia akan hukum dari kaidah-kaidah imamnya.
Bukan dari kitab dan sunnah langsung, tapi berdasarkan kaedah-kaedah imam. Kal Mazani contohnya seperti Imam Mazani, beliau dianggap mujtahid mazhab. Ini Imam Mazani. Imam Haramain barangkali ya. Imam Al-Juwaini. Wa mujtahidul fatwa, dan keluar juga mujtahidul fatwa. Kita ada kepada mujtahidul madhab. Wa kharaja bihi, keluar dengannya mujtahid mutlak oleh mujtahidul fatwa. Siapa mujtahid fatwa? Wa huwa may yaqdiru ala tarjih fil aqwali. Dianya mujtahid fatwa itu orang-orang yang mampu ia untuk tarjih fil aqwal, dalam beberapa kaul. Ketika satu masalah imam madhab memiliki beberapa kaul, misalkan dalam satu masalah Imam Syafi'i punya pendapat lebih dari satu. Jadi aqwal ini ucapan imam madhab, ucapan Imam Syafi'i dalam satu masalah ada 3. Kemudian datanglah ulama menguatkan pendapat pertama atau pendapat kedua atau pendapat ketiga. Jadi orang yang mampu menguatkan salah satu dari aqwal imam disebut mujtahid fatwa. Mana contohnya? Kar-Rafi'i wan Nawawi. Seperti Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Nah, jadi duluan Ar-Rafi'i daripada An-Nawawi. Imam Rafi'i mengarang kitab Muharrar. Kemudian Muharrar diringkas oleh Imam Nawawi, namanya Minhaj. La Kar-Ramli wa Ibni Hajar, bukan seperti Syekh Ramli dan Ibni Hajar. Fa innahuma lam yablugha martabat at-tarjih. Nah, sesungguhnya keduanya, Syekh Ramli dan Ibnu Hajar, lam yablugha, belum sampai keduanya martabat tarjih, tingkatan tarjih, belum. Berarti beliau masih di bawah, ya, di bawah mujtahid tarjih. Bal huma muqallidani faqat. Bahkan keduanya itu masih mukallid, mengikut orang lain, taklid. Wa qala ba'dhum bal lahuma tarjihun fi ba'dil masail. Berkatalah sebahagian mereka, bahkan bagi keduanya, Syekh Ramli dan Ibnu Hajar itu tarjih. Itu beliau mampu mentarjih dalam sebahagian masalah, bukan masalah yang banyak. Sebahagian masalah tertentu beliau punya juga kemampuan untuk bisa mentarjih. Jadi bisa juga berarti beliau disebut mujtahid fatwa walaupun dalam sebahagian masalah. Bal wali Syibra Malasi, bahkan Syibra Malasi juga masuk dalam mujtahid tarjih. Allahu Akbar, berat nih. Qauluhu Abi Abdillah. Jadi qauluhu Abi Abdillah tadi kunyatuhu radhiyallahu an. Dianya Abi Abdillah ini kunyahnya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Apakah seseorang yang diberi kunyah dengan sesuatu dia harus disyaratkan memiliki anak? Misalkan begini, Imam Syafi'i disebut Abu Abdillah. Apakah disyaratkan beliau punya anak bernama Abdullah? Tidak, Imam Syafi'i enggak punya anak bernama Abdullah. Nih, wala yalzamu min hadhil kunyah ayyakuna lahu waladun summiya bi Abdillah. Tidak lazim dari ini kunyah oleh bahwa adalah baginya Imam Syafi'i itu seorang anak yang dinamakan dengan Abdillah, tidak mesti. Nah, orang yang punya anak baru mendapatkan kunyah. Nah, sama seperti istri Nabi misalkan Aisyah kan enggak punya anak. Beliau tetap digelari dengan Ummu Abdillah. Ya, jadi diberi kunyah dengan ponakan beliau. Di sini gini, li'annal kunyata la tastalzimu zalik, karena bahwa sungguh kunyah itu tidak melazimkan ya akan demikian, enggak mesti. Orang yang diberi kunyah dengan Abdillah, Abu Abdillah harus punya anak Abdillah. Kenapa? Kama fi qaulihi, sebagaimana yang ada pada sabda Nabi yang alaihi salatu wasalam. Nabi pernah berkata, "Ma fa'alan Nughair ya Aba Umair?" Apa yang telah dilakukan oleh Nughair wahai Aba Umair? Ini Nabi mengatakan li saghirin kana ma'ahu ta'ir. Bagi seorang anak kecil yang ada bersamanya burung. Jadi ada seorang anak kecil, anak para sahabat, dia punya burung. Burungnya mati. Begitu Nabi melihatnya dia sedih. Nah, kemudian Nabi menyatakan, ma fa'alan Nughair, apa yang telah dilakukan oleh burungmu, maksudnya burung kecilmu, ya Aba Umair, wahai Aba Umair. Padahal Aba Umair ini anak kecil belum punya anak. Nabi menyatakan Aba Umair. Ini menunjukkan kunyah itu tidak disyaratkan punya anak. Nah, itu maksudnya sebagaimana pada ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, ma fa'alan Nughair ya Aba Umair, li saghirin, Nabi mengatakan bagi seorang anak kecil, kana ma'ahu ta'irun, yang ada bersamanya itu seekor burung. Yuqalu lahu Nughair, yang dikatakan baginya burung Nughair, famata, maka mati burung itu. Faqala lahun Nabi,
Maka berkata baginya Umair oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zalik, demikian ya Aba Umair, li yusallihi, supaya membuat gembira ianya Nabi akannya anak kecil tadi." Kemudian Muhammad, qauluhu Muhammad huwa ismuhul karim. Jadi Muhammad itu namanya Imam Syafi'i. Wa Idris ismu abihi, Idris nama bapak beliau. Wal Abbas ismu jaddihil awal, Abbas nama kakek beliau yang pertama. Wa Utsman ismu jaddu Husani, Utsman nama kakek beliau yang kedua. Syafi' ismu jaddihi salis, Syafi'i nama kakek beliau yang ketiga. Wa alaihi iktasara syarih, di atasnya Syafi' membatasi oleh syarih. Syarih hanya sampai menyebut sampai Syafi'i. Kenapa? Li'annahu walladzi nusiba ilaihil Imam Syafi'i. Karena Syafi' itulah yang dinisbatkan kepadanya Syafi'i akan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Asy-Syafi'i. Ya, jadi Asy-Syafi'i nisbatun li Syafi'il mazkur. Syafi'i itu nisbah bagi Syafi' mazkur, yaitu kakek Imam Syafi'i yang ketiga. Wa inna manusiba ilahi li'annahu sahabiyun ibnu sahabiyyin laqiyan nabiyya. Hanya saja dinisbahkan akan imannya Imam Syafi'i kepadanya Syafi', Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu nisbah. Hanya saja dinisbahkan kepadanya Syafi'. Hanya saja dinisbahkan akan Imam Syafi'i kepada Syafi', li'annahu, karena Syafi' ini sahabiyun, seorang sahabat, ibnu sahabiyyin, anak sahabat. Nah, jadi kakek Imam Syafi'i ketiga itu sahabat. Laqiyan Nabi, menemui ianya Syafi' akan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutara'ri'un. Padahal dianya Syafi' itu dalam keadaan mutara'ri'. Mutara'ri'un artinya anak yang belum balik, baru mau balik. Nah, jadi ketika kakek Imam Syafi'i ketiga bertemu dengan Nabi, masih muda belia, belum balik. Itu artinya mutara'ri'un. Walid tafa'uli bisyafa'ah, dan karena tafa'ul bisyafa'ah. Jadi Syafi'i dengan harapan mendapatkan syafa'ah. Wulida bi Ghuzzata sanata khamsina wa mi'atin. Ya, dilahirkan akan dianya Imam Syafi'i bi Ghuzzata, di daerah Ghuzzah, Palestina, sanata khamsin pada tahun 150. Sanata khamsin wa mi'atin pada tahun 150 Hijriah, wa mata. Nah, dan meninggal ianya beliau rahmatullahi alaihi wa ridwanuh, yang bermula rahmat Allah itu sabit di atasnya Imam Syafi'i, wa ridwanuh, dan keridhaannya Allah itu sabit di atas Imamnya Syafi'i. Wa mata, dan meninggal ianya Imam Syafi'i yaumal jum'ati, pada hari Jumat, salkha Rajabin, pada akhir Rajab. Salkha Rajabin, akhir Rajab, akhir hari dari bulan Rajab. Sanata arba'in wa mi'ataini, pada tahun 204. Pada tahun 204. Lahir tahun 150. Beliau berusia 54 tahun. Luar biasa. 54 tahun meninggalkan karya yang luar biasa. Kita lihat. Kita baca nih. Qauluhu wulida bi Ghuzzah. Dilahirkan akan Imam Syafi'i di Ghuzzah. Wa qila bi Askalan. Dikatakan orang di daerah Askalan. Wa qila bi Mina, dikatakan orang di Mina. Wa qila bil Yaman, dikatakan orang di Yaman. Khilaf berarti. Wa nasya'a bi Makkah, dan tumbuh ianya Imam Syafi'i di Mekah. Nah, ini berkah di tanah suci. Beliau tumbuh di Mekah, besar di Mekah. Wa hafizal Qur'an wa huwa ibnu sab'i sinin. Telah menghafal ianya beliau akan Quran ketika beliau berumur 7 tahun. 7 tahun hafal Quran. Ya, ini bukan hal yang mustahil karena sekarang juga banyak anak kecil hafal Quran. Wal Muwatta wa huwa ibnu asyara. Ya. Menghafal ianya beliau akan Quran umur 7 tahun. Menghafal ianya beliau akan kitab Muwatta, kitab hadis pertama ini Muwatta Imam Malik. Wa huwa ibnu asyara. Ketika beliau umur 10 tahun dah hafal kitab Muwatta. Wa tafaqqaha ala Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti Makkah. Wa tafaqqaha, belajar fikah ianya beliau kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji. Siapa? Khalid Az-Zanji ini yaitu mufti Mekah. Wa adzina lahu fil ifta'nya anil ijtihad wa huwa ibnu 15 sanatan. Dan memberi izin ianya Khalid Az-Zanji baginya Imam Syafi'i dalam berfatwa. Maksud dalam berfatwa, dalam berijtihad. Jadi guru beliau memberi izin kepada beliau untuk berijtihad ketika Imam Syafi'i berumur 15 tahun. Luar biasa.
Summa lazama Malikan bil Madinah, kemudian mulazamah yaitu Imam Syafi'i akan Imam Malik di Madinah. Kemudian beliau pindah dari Mekah ke Madinah, tinggal atau belajar pada Imam Malik, ya, imam madhab kedua, Malik bin Anas. Wa adzina lahu fil ifta' aidan, dan memberi izin dianya Imam Malik pula baginya Imam Syafi'i dalam berfatwa pula. Wa qadima Baghdad fajtama'a alaihi ulama'uha wa akhadhu anhu. Ya, wa qadima Baghdad, kemudian datang ya Imam Syafi'i ke Baghdad, fajtama'a alaihi ulama'uha, berkumpul kepada Imam Syafi'i oleh ulama-ulamanya Baghdad. Ketika Imam Syafi'i masuk Baghdad, ulama Baghdad datang berkumpul. Wa akhadhu anhu, mereka mengambil ilmu darinya Imam Syafi'i. Wa sannafa fiha madhhabahul qadim, dan menyusun ya Imam Syafi'i fiha di Baghdad madhhabahul qadim, akan madhabnya beliau yang qadim. Ya, summa ada ila Makkah, kemudian beliau kembali ke Makkah, summa kharaja ila Baghdad, kemudian kembali lagi, keluar lagi ke Baghdad. Fa aqama biha syahran, kemudian beliau tinggal di Baghdad sebulan. Summa kharaja ila Misra, kemudian beliau berangkat ke Mesir. Wa sannafa fiha madhhabahul jadid, kemudian beliau mengarang di Mesir tersebut madhab beliau yang baru. Bijami' Amrin, di Jami' Amrin. Jami' Amrin mungkin namanya ini fakultas apa masjid, di Masjid Jami'. Summa lam yadzal biha nasyiran lil ilmi mustaghilan bih. Kemudian senantiasa ianya Imam Syafi'i biha di Mesir, nasyiran lil ilmi, dalam keadaan menyebarkan ilmu, mustaghilan bihi, menyibukkan diri dengan ilmu, ila an tawaffahullahu ta'ala, hingga bahwa mewafatkan akan beliau oleh Allah Ta'ala, radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi, semoga Allah meridai beliau, memberi manfaat kepada kita oleh Allah dengan berkahnya Imam Syafi'i. Wa mata, kemudian Imam Syafi'i pun meninggal pada tahun 204 Hijriah. Apa sebab kematian Imam Syafi'i? Ini perlu kita baca di kitab yang lain yang panjang, yang penjelasannya panjang lebar, di sini singkat. Wa sababu mauti annahu asabathu darbatun syadidah. Bermula sebab kematiannya Imam Syafi'i bahwa sungguh beliau itu menimpa akan beliau oleh pukulan yang berat. Beliau dipukul oleh penguasa karena enggak mau jadi qadhi, kalau enggak salah ceritanya begitu. Beliau dipukul. Famarada biha ayyaman, maka sakit ianya beliau biha dengan sebabnya pukulan. Ayaman, beberapa hari, summa mata, kemudian beliau meninggal. Perjuangan para ulama dari zaman dulu. Ya. Qala Ibnu Abdul Hakam, berkatalah oleh Ibnu Abdul Hakam, apa kata Ibnu Abdul Hakam? Sami'tu Ashhab yad'u 'ala Syafi'i bil maut. Saya pernah mendengar Ashhab, dia berdoa untuk kematian Imam Syafi'i. Yad'u 'ala Syafi'i bil mauti. Ini Ashhab enggak tahu siapa. Ini Ashhab mendoakan supaya Syafi'i mati, kata Abdul Hakam. Faqana yaqulu, maka ada yang Ashhab itu berkata, ya Allahumma amitis Syafi'i, ya Allah matikanlah Syafi'i. Wa illa, jika engkau tidak mematikan Syafi'i, zahaba ilmu Malik, hilanglah oleh ilmu Malik. Ini apa penjahat apa siapa ini? Kok ada orang jahat mendoakan kematian orang lain? Fa dzakartu dzalika li Syafi'i faqala, maka aku menceritakan akan demikian, kata Abdul Hakam, aku ceritakan akan demikian bagi Syafi'i. Faqala, maka berkata ya Syafi'i, tamanna unasun an amuta wa in amut fatilka sabilun lastu fiha bi auhada. Tamanna unasun an amuta wa in amut, berharap oleh satu manusia bahwa aku mati. Wa in amut, dan jika aku mati, ini fa bukan ka, fatilka, maka demikian, maka bermula demikian kematian itu sabilun, itu satu jalan. Lastu fiha, yang bukanlah aku dalamnya jalan, bi auhada, itu satu-satunya orang. Ada orang mengharapkan aku mati. Kalaupun aku mati, kematian itu satu jalan yang bukan aku saja yang lewat. Artinya semua orang juga bakal mati. Dijawab Imam Syafi'i. Faqul lilladzi yabghi khilafal ladzi madha. Faqul lilladzi, katakan orahimu bagi orang-orang yang mengharapkan ia akan sebalik alladzi yang lalu ia. Ya, katakan bagi orang-orang yang mengharapkan sebalik apa yang terjadi. Katakan olehmu bagi si alladzi yang berharap ia akan sebalik alladzi yang berlalu, sebalik yang berlalu, sebalik yang terjadi. Katakan bagi orang yang pengen terjadi sesuatu yang sudah terjadi. Menginginkan sebalik yang terjadi. Aku hidup, dia berharap aku mati misalkan. Itu kan sebalik yang terjadi. Apa yang harus engkau katakan? Tahayya lil ukhra misliha waka'an qad.
Waqa'an qadi. Ya. Katakan olehmu tahayya, bersiaplah kamu li ukhra, untuk akhirat. Misliha, misilnya akhirat. Waqa'an kadan, ini banyak buang ini. Jadi ka'an kadan kayaknya pernah ketemu dalam syarah alfiyah kalau nggak salah, lupa saya. Ini contoh tadumin ya. Masuk di kad. Gak apa-apa, ini biarin dulu ini. Ka'an kadan. Fatufiya ba'da Syafi'i bisamaniyata asyara, maka wafat ianya Ashhab tadi sesudah Imam Syafi'i 18 hari. 18 hari sesudah Imam Syafi'i meninggal, Ashhab yang mendoakan kematian Imam Syafi'i pun meninggal. Maka nazalika karamatan lil imam, maka adalah demikian itu kemuliaan bagi imam. Mungkin saja begini, karena ini kita pelajari lagi nanti. Apa karena dia berdoa supaya Imam Syafi'i meninggal? Apa karena sayang barangkali karena Imam Syafi'i dipukul hingga sakit? Nah, kita juga nggak tahu ini kan. Nggak boleh buruk sangka dulu. Nah, kita teliti dulu nanti Ashhab ini siapa? Kok mendoakan supaya Imam Syafi'i meninggal? Jadi Imam Syafi'i pun meninggal pada bulan Rajab tahun 204. Apa yang perlu kita baca? Yaumal Jum'ati sal kharajabin. Sal kharajaba ghairu munsharif katanya. Meninggal Imam Syafi'i yaumal Jum'ati pada hari Jumat daraf. Sal kharajaba pada akhir bulan Rajab. Sanata arba'in pada tahun 4 dan mi'ata ini 200. Sal kharajab ay akhira yaumen minhu. Jadi qauluhu sal kharajab artinya pada akhir hari darinya bulan Rajab. Wa Rajab huna mamnu' minas saraf. Bermula Rajab di sini itu tertegah dari saraf, enggak ada tanwinnya. Sal kharajaba. Apa alasannya? Li'annal murad bihi muayyanun, karena maksud dengannya Rajab di sini muayyan. Muayyan berarti jadi isim alam. Ya. Wahai summa uridu bihi muayyan fahuwa mamnu' minas saraf. Dan ketika dikehendaki dimaksud dengannya Rajab akan yang muayyan, maka dianya Rajab itu mamnu' minas saraf. Alasannya lil alamiyah wal adal, karena alamiyah dan adal. Adal dari apa? Umar biasa dari Amir, kalau Rajab apa dari Rajib? Kalau dari Rajib mestinya Rujab, tapi ini bacanya Rajab. Wa idza uridu bihi ghairu muayyan surrifa. Bila dimaksudkan dengannya Rajab akan yang tidak muayyan. Rajab bulan yang mana aja misalkan. Bulan Rajab yang mana aja. Bukan bulan Rajab khusus di tahun apa misalkan. Jadi ketika itu bertanwin. Li faqdil alamiyah, karena fakid alamiyah, karena enggak ada alasan untuk dia dijadikan isim ghairu munsharif. Wala yudhafu ilaihi syahrun, dan tidak dimudhafkan kepada Rajab akan syahr. Fala yuqalu syahru Rajab, maka tidak dikatakan bulan Rajab. Nah, ini aneh. Enggak boleh dikatakan syahru Rajab, bulan Rajab. Syahrul Ramadan ada dalam Quran, syahrul Ramadan alladzi. Tidak dikatakan bulan Rajab, syahrul Rajab. Kenapa? Li'annahu lam yusma. Karena enggak pernah didengar orang ada ucapan syahrul Rajab. Waliza qala ba'dhum, karena itu sebagian mereka berkata, la tadif syahran ila ismi syahrin. Janganlah engkau mudhafkan akan syahran kepada nama bulan. Jangan mudhafkan kata syahran kepada nama bulan. Illa lima awwaluhu arra, kecuali bagi ma yang bermula awalnya ma itu ra, fadri, maka ketahuilah. Kalau bulan yang huruf awalnya ra, boleh kita pakai syahri kayak Ramadan, syahrul Ramadan. Wastasni min dza rajaba, dan kecualikan olehmu daripada ini akan Rajab. Nah, istisna olehmu dari ini akan dari ini bulan yang huruf pertamanya ra, boleh pakai syahr, kecuali bulan Rajab. Tetap enggak boleh syahrul Rajab. Istisna olehmu daripada ini akan Rajaba. Kenapa? Fayamtani'u, maka tertegah ianya Rajab. Li'annahu fima rawahu ma sumi'a. Karena bahwa sungguhnya Rajab pada apa yang mereka rawi akannya apa tidak pernah didengarkan orang. Enggak ada didengar ucapan syahrul Rajab. Kaza qila, begitu dikatakan orang.
Syekh Bajuri di sini mentasheh wasahihu annahu yajuzu idhafatu syahrin ila kulli syuhur. Pendapat yang sahih itu bahwa sungguhnya bolehlah oleh mengidhafah kata syahrun kepada kullu syuhur. Boleh. Syahrul Rajab, Syahrul Muharram. Boleh. Pendapat sahih boleh ya. Nah. Sebentar sudah 25 menit. Wa wasafal musannifu muhtasarahu bi awsafin. Dan mensifati oleh musannif muhtasarahu akan muhtasarnya musannif bi awsafin dengan beberapa sifat. Kita lihat nih. Jadi kata Syekh Ibnu Qasim, Abi Suja' mensifati muhtasar beliau dengan beberapa sifat. Minha annahu, sebahagian darinya sifat minha annahu fi ghayatil ihtisar. Sebahagian darinya ausaf itu bahwa sungguhnya muhtasar itu fi ghayatil ihtisar wa nihayatil ijaz. Dalam puncak keringkasannya dan dalam puncak ijaznya. Jadi beliau membuat satu muhtasar yang fi ghayatil ihtisar, yang sangat-sangat ringkas, wa nihayatil ijaz, dan sangat-sangat pendek. Jadi ghayah dan nihayah apa artinya? Wal ghayatu wan nihayatu mutaqaribani. Bermula ghayah dan nihayah itu mutaqaribani. Jadi artinya berdekatan, sama-sama saja. Wa kadzal ikhtisaru wal ijadu. Demikian pula itu ikhtisar dan ijaz. Jadi ikhtisar dan ijaz juga mendekati artinya, maksudnya sama artinya. Barangkali maksudnya muradif, kita lihat. Jadi, mana tadi? Jadi beliau minha, sebahagian darinya sifat muhtasar itu yaitu fi ghayatil ikhtisar, dalam puncak keringkasannya, fi akhiri maratibil ikhtisaril ladzi huwa taklilul alfad, yaitu pada akhir dari derajat-derajat ikhtisar yang dianya ikhtisar artinya menyedikitkan lafaz. Artinya beliau menyatakan kalau kitab Matan Takrib beliau itu yaitu kitab yang ghayatil ikhtisar, kitab yang sangat ringkas sekali. Lafadznya sedikit, maknanya banyak. Kalau ada yang protes juga, nggak usah kita baca semua, sebagian mutalaah sendiri nanti. Kemudian wa nihayatil ijaz, beliau juga menyatakan bahwa kitab beliau itu nihayatil ijaz, puncak ringkas. Ai mayantahi ilaihil ijadul ladzi wa taklilul alfat juga. Ya, arti nihayatul ijaz itu ma yang berakhir kepadanya ma oleh keringkasan. Keringkasan alladzi yang dianya keringkasan, yang dianya ijaz itu taklilul alfat, menyedikitkan lafaz. Berarti sama aja, ijaz dan ikhtisar sama aja artinya. Fahuwa qaribun min makna ma qablahu. Maka dianya ijaz itu dekat daripada makna ma sebelumnya, yaitu makna ikhtisar. Kama afadahu syarih, sebagaimana dijelaskan oleh syarih. Nah ini kata syarih, al-ghayah wan nihayah mutaqaribani wa kadal ikhtisar wal ijaz nanti. Jadi ghayah dan nihayah mutaqaribani, mendekatan. Kenapa? Li'annal ghayah akhiru syai'. Ghayah itu akhir dari sesuatu disebut ghayah, puncak. Wa nihayah ma yantahi bihi syai'. Nihayah itu sesuatu yang berakhir dengannya sesuatu. Dan bermula nihayah itu ma yang berakhir dengannya ma oleh sesuatu. Berakhir, akhir juga, sama berarti. Jadi wal haqqu annahuma mutaradifani. Jadi yang hak itu keduanya berarti mutaradifan. Dua lafaz yang berbeda artinya sama. Ala makna wahid. Bahwa akhiru syai', akhir sesuatu. Fayuqalu lahu, dikatakan orang baginya sesuatu ghayatuhu wa nihayatuhu, kan ghayah, akhir dari sesuatu, puncak sesuatu, nihayatuhu, akhir dari sesuatu. Qauluhu wa qatal ikhtisar wal ijad, ucapan musannif tadi atau ucapan syarih di luar, demikian lagi sama ikhtisar dan ijad, artinya mutakaribani. Ya. Li'annal ikhtisar al-hadfu min ardil kalam. Kenapa arti ikhtisar dan ijad mendekati? Li'annal ikhtisar al-hadfu min ardil kalam. Karena ikhtisar itu dibuang dari berulang-ulang kalam. Kalau ada ardi berulang-ulang, kalau ada kalam yang berulang-ulang dibuang, itu namanya ikhtisar, diringkas. Li'annal ikhtisar, karena ikhtisar itu al-hadfu min ardil kalam. Apa arti ardil kalam? Wahwa takrirul kalam, berulang-ulang kalam, dibuang. Ada kalam-kalam yang berulang-ulang dibuang, namanya ikhtisar. Wal ijadul hadfu min tulil kalam, bermula ijad itu dibuang dari panjang kalam.
Wahwal itnab, dianya tulil kalam itu itnab. Kalau kalam terlalu panjang namanya itnab. Dari itnab diringkas menjadi ijaz, berarti sama saja. Ya. Wa wajuhut takarubi annahuma ishtaraka fi hadfi syai'in minal kalam. Jadi kata beliau, berarti ikhtisar dan ijaz itu mendekati. Di sisi apa mendekati? Wajuhut takarub. Jalan mendekatinya annahuma, keduanya ikhtisar dan ijaz ishtaraka. Sama keduanya fi hadfi syai'in minal kalam, dalam membuang sesuatu dari kalam. La hajata ilaih, dari kalam yang tidak ada hajat kepadanya kalam. Jadi ikhtisar, dalam ikhtisar ada buang yang berulang-ulang. Dalam ijaz juga ada buang yang panjang, biar ringkas, berarti sama-sama buang. Itu artinya ijaz dan ikhtisar mendekati maknanya. Wal haqqu annahuma mutaradifani, bermula yang benar keduanya ijaz dan ikhtisar itu mutaradif keduanya. Lafaz taraduf ala makna wahid, sama maknanya. Wa huwa taklilul lafzi ma'a kasratil makna. Jadi sedikit lafaz bersama banyak makna. Itulah arti ijaz dan ikhtisar. Nah, ini kalau kita baca di dalam rada gelap. Kecil benar tulisannya, kecil benar. Wa minha dan sebahagian darinya sifat mukhtasar itu annahu, wa sungguhnya mukhtasar itu yuqarribu alal muta'allim, itu bisa mendekatkan ia kepada santri, kepada orang yang belajar li furu'il fiqhi, bagi cabang-cabang fikah, akan apa? Mendekati darsahu, akan mempelajarinya mukhtasar. Wa yusahilu alal mubtadi hifdhahu, dan memudahkan ianya mukhtasar kepada si mubtadi akan hifdhahu, akan menghafadznya mukhtasar. Apa arti menghafadznya mukhtasar? Istihdarahu ala dhahri qalbin, akan menghadirkan mukhtasar di atas dhahir hati, maksudnya di luar kepala. Liman yarghabu fi hifdhi mukhtasarin fil fiqhi, bagi orang-orang yang suka ia dalam menghafal mukhtasar dalam fiqh. Jadi kata beliau, mukhtasar beliau yaitu satu mukhtasar yuqarribu alal muta'allim, yang bisa mendekatkan kepada santri, kepada orang yang pengen belajar furu' fikah, bisa mendekatkan kajiannya. Mendekatkan dalam arti makna, memudahkan. Dan memudahkan kepada si mubtadi untuk menghafal, karena memang yang ringkas mudah untuk dihafal, seperti pembahasan sebelumnya. Ini ada syair satu. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin, akan aku beritahukan kepadamu dari uraiannya 6 perkara dengan jelas. Zakain, cerdas. Modal belajar cerdas. Maksud cerdas punya potensi untuk, ya bukan, kita nggak bisa menyebut idiot sih. Memang ya normal lah, zaka cerdas. Suka menggunakan akal untuk berpikir, zaka. Wahirsin, rakus. Nah, jadi rakus. Maksud rakus, kepengen mendapatkan banyak ilmu. Wajtihaden, dan sungguh-sungguh. Udah ada kepengen, sungguh lagi. Jangan kepengen doang, nggak sungguh, nggak bakal bisa. Wabulgaten, dan punya bekal juga. Cerdas, rakus terhadap ilmu. Ijtihad, rajin. Kemudian bulghah, punya bekal. Wa irsyadi ustadzin, ada petunjuk ustaz, ada guru yang membimbing. Waktu li zamanen, dan waktunya lama, nggak bosan-bosan belajar terus, continue. Ya, bukan belajar hanya sebulan, 2 bulan. Wa idza jama'al muta'allimu salasa khisalin faqad tammatin ni'matu 'alal muallimi. Bila terkumpullah bila memiliki oleh si muta'allim, jama'al muta'allimu, apabila memiliki oleh seorang murid akan 3 perkara, maka sungguh sempurnalah kenikmatan terhadap seorang guru. Bila pada seorang murid ada 3 perkara, maka guru sangat senang. Apa aja? Ya, al-aqlu, pertama, murid punya akal, cerdas pikirannya, kritis. Ya. Kemudian wal adabu, udah pinter, punya adab, husnul faham, bagus pemahamannya. Wa idza jama'al muallimu salasa khisalin faqad tammatin ni'matu 'alal muta'allim. Bila memiliki oleh seorang guru akan 3 perkara, maka sungguh sempurnalah kenikmatan terhadap seorang murid. As-sabru, guru yang penyabar. Wat tawadu, guru yang tawadu. Wa husnul khuluq, guru yang bagus akhlak. Ini luar biasa ini.
Moga Allah semuanya menjadikan kita orang yang penyabar, tawadhu dan bagus akhlak. Sampai di sini dulu barangkali ini kepanjangan. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.